Sele Raya merupakan perusahaan migas yang telah sukses berbisnis di Indonesia. Perusahaan ini telah berpengalaman dalam bidang eksplorasi minyak selama lebih dari 20 tahun. Sele Raya terus mengembangkan bidang usahanya. Pada akhir tahun 2011, Sele Raya memasuki usaha penambangan timah lepas pantai melalui PT Sele Raya Arya Satya. Bulan November tahun 2011, PT Sele Raya Arya Satya mengoperasikan sebuah kapal isap produksi timah buatan Thailand. KIP Sele beroperasi di Kepulauan Kundur, Provinsi Kepulauan Riau sejak bulan April 2012. Saat ini, KIP Sele menghisap timah untuk kuasa pertambangan, yaitu PT Timah Indonesia. Wilayah kerja KIP Sele sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan PT Timah. KIP Sele, seperti namanya, menambang timah dari dasar laut dengan metode hisap. Jika dilakukan dengan baik, kapal hisap bisa menghasilkan lebih dari 25 ton timah mentah per bulan. Menambang timah di Indonesia merupakan prospek yang menjanjikan, karena endapan timah di Indonesia terletak pada jalur timah terkaya di dunia. Kapal isap memperoleh biji timah langsung di lokasi pengisapan. Di atas kapal terdapat peralatan yang memadai untuk memproses biji timah yang siap olah. Pertama-tama, timah di dasar laut diperoleh dengan penyedotan menggunakan pompa berkapasitas besar. Di dasar laut, ujung selang pompa yang dilengkapi dengan cutter head menggali pasir. Setelah menemukan lapisan kaya timah, pompa penyedot akan mengangkat material ke atas kapal. Di atas kapal, proses pertama pemisahan biji timah adalah melalui trommel screen. Fungsi dari trommel screen adalah memisahkan material besar atau oversized material dengan material yang kaya timah. Materi-materi besar seperti tanah liat, batu, dan lainnya akan langsung terbuang ke laut. Materi kaya timah yang tersaring dari trommel screen masuk ke dalam primary jig. Di sini, materi akan diayak untuk kembali memisahkan materi yang kaya timah dan yang tidak. Timah bisa dipisahkan dengan cara-cara ini karena berat jenisnya yang cukup besar dibanding materi-materi lainnya. Sehingga saat diayak, materi timah akan turun menyelinap di antara batuan jig. Sementara materi yang berat jenisnya lebih kecil tersapu oleh air yang secara konstan menyapu permukaan alat jig. Untuk mendapatkan timah yang bersih, biji timah kembali masuk ke alat jig yang kedua atau secondary jig. Hasil ayakan secondary jig merupakan biji timah berbentuk pasir yang siap dimasukkan ke dalam kampil atau karung. Sebelum dimasukkan ke dalam kampil, biji timah kembali dicuci agar benar-benar bersih. Proses penyaringan dan pencucian biji timah sangat penting untuk dilakukan dengan seksama, karena proses yang baik dan benar akan menentukan kualitas akhir biji timah. Biji timah yang dinyatakan baik adalah yang memiliki kandungan SN di atas 70%. Karena berat jenis yang besar, biji timah dalam satu kampil ini beratnya mencapai 50 kg. Kapal isap produksi ini bekerja selama 24 jam non-stop. Terdapat 3 orang kapten atau nakoda yang mengendalikan kapal secara bergantian setiap 8 jam. Para nakoda ini memindah-mindahkan posisi kapal sambil mengamati perolehan timah per menitnya.
Awak kapal pemroses timah melaporkan perolehan timah per menit melalui angka-angka ini. Angka ini kemudian dipantau melalui CCTV oleh nakoda. Jika angka mencapai di bawah 2 kg per menit, maka nakoda akan memindahkan posisi pengisapan. Perolehan yang baik perlu dipertahankan karena KIP Sele terikat kontrak dengan PT Timah dengan harus mencapai kuota tertentu. Jika timah yang didapat telah memenuhi kuota, KIP Sele melakukan bongkar muat ke PT Timah. Karena KIP tetap harus beroperasi non-stop, maka bongkaran timah dijemput di lokasi penghisapan. Kegiatan bongkar muat ini melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari komitmen penambang dan PT Timah. Sehingga masyarakat setempat dapat juga merasakan langsung manfaat dari kekayaan alamnya. Bekerja dalam lingkungan 24 jam non-stop sangat ditentukan oleh kinerja. Para awak KIP Sele merupakan tenaga-tenaga pilihan yang disiplin dan memiliki skill khusus dalam penambangan timah. Manajemen sumber daya manusia menjadi kunci kelangsungan produksi. Perkembangan teknologi sejalan dengan peningkatan kebutuhan timah. Indonesia saat ini merupakan penyuplai timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Indonesia menyuplai sekitar 30% kebutuhan timah dunia. Karenanya, penambangan timah di Indonesia merupakan proyek yang menjanjikan.